Perkenalkan, saya Chandra Wirianto. Sebagai pernah teman sekantor 30 tahun yang lalu, saya tidak habis pikir bagaimana Pak Thomas menemukan invensi yang bagi saya mengundang rasa penasaran dan begitu heran. Melihat video-videonya Pak Thomas, saya meyakini bahwa Pak Thomas dengan teknologi NTJ yang ditemukannya suatu ketika akan membuat gempar seantero jagat. Alasannya karena hanya NTJ yang bisa mengubah ekonomi pertanian secara revolusioner. Saya ulangi, hanya NTJ. Simak 7 klip sebagai bukti konkret dari apa yang telah dan akan Pak Thomas kerjakan untuk memajukan ekonomi agro Indonesia. Inilah tokoh yang saya sebut Bapak Konkret Indonesia, karena semuanya jelas dan konkret. Bisa berdiri di sini, syukur pada Tuhan. Ada satu temuan yang saya temukan, itu jelas berkah dari Tuhan. Kalau tanah yang rusak bisa jadi gembur dalam waktu 24 jam, ini luar biasa. Karena seluruh dunia termasuk pertanian dari Israel pun belum ada yang bisa. Ini saya ingin membedakan mana tanah yang sudah disemprot pakai NTJ, mana yang tidak. Ini keterangan dari saya, ini tangan sebelah kanan saya ini yang sudah disemprot NTJ, lebih lunak dan lebih gembur. Ini dan ini yang tanah yang tidak disemprot pakai NTJ lebih agak sedikit agak keras sedikit karena ini tidak pakai NTJ, dan ini yang pakai NTJ lebih lunak, lebih lembut dan lebih gembur. Kita lanjut. Hasil penelusuran dan track record orang ini telah membuat saya yakin karena semua dari fakta dan reputasi yang tidak diragukan lagi. Semua yang dikatakan adalah konkret. Ada hasil peningkatan signifikan yang bisa diukur secara sederhana. Invensi NTJ inilah yang membuat kapasitas Pak Thomas menjadi berbeda dengan siapapun dan sampai kapanpun. Tidak ada satupun kalimat yang bersayap. Semua jelas, detail, dan termasuk hasilnya nyata, konkret. Sebutan yang mungkin tepat bagi Pak Thomas atas invensinya, beliau pantas dinobatkan sebagai Bapak Konkret Indonesia. Mari kita simak klip berikut ini. Ini akhir dari saya mengikuti juknis dan juklaknya Pak Thomas. Menurut saya sangat cukup memuaskan. Cuman saya perlu laporkan Pak Thomas untuk tanaman yang terimbas oleh pupuk kimia milik tetangga, ternyata hasil dan kualitasnya sangat berbeda dengan yang murni dari NTJ. Jadi yang terimbas pupuk kimia itu bobotnya sangat berkurang dan daunnya terlalu lebat. Tapi yang murni NTJ itu orang mengatakan bagus, ada juga yang mengatakan sangat bagus. Ini ya, terima kasih Pak Thomas. Untuk selanjutnya nanti saya minta bimbingannya ke depannya. Kita lanjut lagi. Saya membaca berita solusi pertanian yang diberi nama Kegerus dari Bapak Sandiaga Uno. Ini menjadi menarik ketika beliau seorang tokoh muda yang sudah terbukti sukses level triliun rupiah. Apapun yang Pak Sandi katakan tentu memiliki bobot argumen yang sangat tinggi dan kredibel. Bagi saya, gagasan ini perlu ditindaklanjuti, masuk ke ranah yang lebih taktis dan praktis. Tokoh yang hanya mampu bicara di level normatif dan tanpa disertai rujukan ke caranya bagaimana akan sia-sia. Ini yang menurut saya menarik untuk dibandingkan dengan teman saya Pak Thomas Janardi. Videonya Pak Thomas Janardi jelas bukan bicara normatif dengan ditunjang invensi hebatnya. Menurut saya ini menarik jika saja teknologi NTJ bisa disinergikan dengan gagasan dan ide-ide Pak Sandi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui bidang pertanian. Ibarat dua zat yang kalau
bertemu akan jadi reaksi kimia begitu dahsyat bak bom nuklir. Kira-kira seperti ini hasilnya. Dahsyat sekali. Kita lanjut lagi. Anda kenal tokoh Wonder Woman, Catwoman, Superman, Batman, dan yang lain? Itu semua adalah tokoh imajiner dalam dunia imajiner. Saya juga ingin bandingkan head to head. Mohon maaf, di internet saat ini banyak sekali YouTuber, tokoh yang membranding dirinya hebat dan pinter, jago, tapi ya sayangnya baru terbukti di level ngomong dan viewer subscribernya saja yang hebat. Saya juga punya tokoh imajiner dalam dunia nyata. Misalnya, tokoh yang saat ini sukses membranding dirinya di dunia YouTube. Ada Boss Woman, Sotoloyo, ada Mac Menang tanpa riba, dan masih banyak lagi tukang bius janji surga di YouTube imajiner saya. Lalu, kalau ditanya manfaat dan hasilnya apa untuk netizen? Ya kalau menurut saya sih gak ada sama sekali. Wong ilmu yang diajarkan juga ilmu halusinasi, abstrak bin imajiner. Namanya juga tokoh imajiner. Kalau dipraktekkan ya ambiarlah, modal gak bakal kembali. Waduh, parah ini. Hari gini kok masih laku juga. Orang yang ujung-ujung brandingnya hanya jualan seminar, itu ngajak mimpi di siang hari bolong, brother. Nonton saja yang nyata lah. Pemirsa bisa belajar testimoni para suksesor nyata, yaitu customer-customernya Pak Thomas yang sudah terbukti sukses. Ketularanlah cara suksesnya orang yang terbukti sudah sukses, bukan yang lain. Video-videonya Pak Thomas jelas beda. Ini nyata benar. Anda bisa hubungi orangnya, bisa segera Anda praktekkan, dan pasti ada jaminan, pendampingan, konsultasi sampai berhasil. Mari kita simak klip berikut ini. Paten adalah pengakuan dan perlindungan oleh negara atas suatu temuan teknologi yang tidak saja baru tetapi mempunyai terobosan yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah dibandingkan teknologi lain. Syarat penting yang diberikannya paten adalah faktor kebaruan, yaitu sesuatu yang baru dan unik, yaitu invensi yang tidak saja baru dan berbeda dengan teknologi manapun di dunia. Tetapi harus pula ada langkah inventif atau tidak terduga. Oleh karena itu, inventor meyakini produk paten yang sejati seperti NTJ ini pasti ada campur tangan Tuhan di dalamnya. NTJ adalah buktinya ada paten sejati. Tuhanlah yang menyelesaikan semuanya untuk menyelesaikan banyak masalah kemanusiaan sekaligus dalam satu produk saja. Semoga ini menjadi kabar baik dan kebahagiaan bagi kemanusiaan. Saya Warsino, guru SMP N1 Gunang, Kabupaten Demak. Di sini saya akan memberikan testimoni dari Bapak Thomas Denardi. Saya sudah panen 3 kali untuk udang panami. Yang pertama, umur 35 hari, saya dapat keuntungan 4 juta, itu dalam 35 hari saja. Terus yang kedua, saya dapat keuntungan 7 juta dalam tempo 2 bulan. Panen yang ketiga, alhamdulillah saya dapat keuntungan 4 juta bersih. Kembali ke Pak Sandiaga Uno yang bicara masalah pertanian. Jurus ampuhnya kegerus, singkatan dari keroyok, gerilya, ure 11. Sebagai awam, saya pribadi jadi bingung juga. Intinya, caranya bagaimana? Kalau pesan videonya Pak Thomas kan jelas sekali. Teknologi NTJ membuat suburkan tanah dan bisa ditanami apa saja untuk hasilkan uang. Dan petani jadi makmur. Ini jelas titik tanpa koma lagi. Karena produk ada teknologinya, dan begitu banyak ilmu baru yang bisa dipelajari siapapun. Produknya juga terbukti dan sudah dijamin punya keunggulan kompetitif dibanding teknologi manapun. Nah, ini yang menjadi menarik. Dalam video ini saya ingin memberikan pendapat saya kepada para pemirsa. Saya membayangkan seandainya Pak Sandiaga Uno bisa berkolaborasi dengan Pak Thomas dengan NTJ-nya. Tentu bisa jadi hebat beneran ini. Siapapun tokoh yang membahas pertanian, masalah utama bagaimana menyuburkan kembali tanah-tanah petani. Sampai di sini, saya yakin baru ada satu orang di Indonesia, bahkan di dunia loh, yang bisa ngomong mengubah tanah rusak jadi subur. Orang ini ya Pak Thomas, yang invensi NTJ-nya begitu fenomenal.
Mari kita simak klip berikut ini. Ini padi VS Nitro sama Orea. Ini selisih 20 hari. Dan yang akar panjang ini umur 22 hari yang pakai Nitro. Ini akarnya lebat sekali dan maksimal. Dan yang selisih 20 hari yang pakai pupuk Orea ini sekitaran umur 1 bulan lebih, Pak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yang saya tahu konsep kegerusnya Pak Sandiaga Uno bagus. Tetapi saya kok belum juga paham caranya bagaimana. Menurut saya itu baru tatanan wacana. Bagi petani abstrak lah kalau diajak bicara wacana. Bagi petani urusannya ya bagaimana caranya tanahnya jadi subur. Dah itu saja selesai. Dengan tanah yang subur, selanjutnya petani bisa mikir sendiri dan tahu apa yang harus dikerjakan. Sebaik apapun konsep, harus memahami betul akar masalahnya dan prioritasnya mana yang hendak dikerjakan dulu. Membangun rumah tentu harus mulai dari membuat fondasi. Lah kalau faktanya hampir 100% tanah-tanah pertanian sudah rusak dan tidak subur, maka harusnya ini yang menjadi skala prioritas yang harus dipahami oleh para pemimpin di negeri ini. Pendapat saya selanjutnya yang menurut saya menjadi prioritas dan sangat penting, yaitu segera dilaksanakan dan segera diimplementasikan. Bagaimana mengembalikan kembali kesuburan seluruh tanah-tanah petani supaya hasilnya kembali produktif. Jangan nunggu lama-lama lah. Rakyat butuh makmur ya sekarang. Bukan zamannya lagi siklus laten diberi janji surga saat kampanye pemilu. Kan kita sudah belajar dari Ibu Risma yang mengatakan bahwa manusianya tidak dapat apa-apa setelah 10 tahun beliau menjabat. Pemirsa, banjir informasi, janji, produsen ini itu, produk yang ribuan macam dijual di internet. Ini memang bisa membuat petani bingung. Tetapi saya tetap yakin prinsip yang disampaikan Pak Thomas dalam video yang saya lihat, bahwa dengan NTJ petani bisa makmur dengan cara serta-merta dan sederhana. Tidak perlu lagi bumbu pemanis. Yang penting ada bukti yang dijamin oleh produsen seperti Pak Thomas, yang mungkin satu-satunya produsen yang mendatangi notaris untuk membuat akta kebenaran dan jaminan atas ribuan testimoni para pengguna produk NTJ. Mari kita simak klip berikut ini. Hasil kacang yang inilah yang disemprot dengan NTJ dan ini yang tidak disemprot dengan NTJ. Dari segi pohonnya aja sudah kelihatan, batang lebih besar, buahnya juga lebih banyak. Ini yang tidak disemprot dengan NTJ, pertumbuhannya juga kurang sehat, hasilnya juga kurang memuaskan. Ini yang pakai NTJ, bisa dilihat hasilnya, kacangnya lebih rempoyok. Mari kita lanjut lagi. Jadi mari kita fokus. Rakyat, pengusaha, pejabat, dan para pemimpin tentu punya maksud baik. Video-videonya Pak Thomas merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh petani. Jadi mari bersama-sama untuk hadirkan solusi taktis jangka pendek yang bisa direalisasikan di dunia nyata dengan hasil yang dapat diukur. Bukan lagi bicara dunia abstrak dan imajiner yang tidak berujung. Salah satunya, menurut pendapat saya, kita bersama mendorong para pemimpin untuk memanfaatkan teknologi NTJ yang ditemukan Pak Thomas, yang saya tahu persis bisa menyuburkan tanah petani yang sudah rusak. Titik, itu saja alasannya. Saya tahu tanah pertanian kita sudah rusak puluhan tahun karena salah satunya pupuk kimia. Sampai keras seperti batu. Ini kan problem ketahanan pangan. Kesimpulan saya, hanya melalui teknologi NTJ sajalah satu solusi ideal yang dibutuhkan siapapun yang ingin mendapatkan kemakmuran
melalui agrobisnis. Mari kita simak klip berikut ini. Saya Sherma Beni Sukmara Mengkas, Babinsa Ajung Jember, menjelaskan tentang cairan NTJ. Cairan yang bermanfaat untuk pertanian, perikanan, dan peternakan. Bermanfaat di bidang pertanian untuk perbaikan tekstur tanah dan optimalisasi pupuk untuk bidang perikanan, untuk pencegahan penyakit dan mempercepat pertumbuhan ikan. Di bidang peternakan, cairan ini untuk pencegahan penyakit juga dan merangsang pertumbuhan hewan. Terima kasih, selamat mencoba, berhasil. Mari kita lanjut. Dari cuplikan ke-6 video yang sudah kita lihat, saya sebut saja Pak Thomas ini dengan sebutan Bapak Konkret Indonesia. Kenapa? Alasan saya, apa yang sudah saya lihat di video-videonya Pak Thomas, semua yang diomongkan Pak Thomas itu fakta dan konkret hasilnya. Ini jelas membuat perbedaan Pak Thomas dengan yang lain. Artinya pemirsa harus bisa mulai belajar membedakan dan membandingkan secara objektif mana yang sesungguhnya menjadi prioritas hidup Anda. Pengen makmur? Anda yakin bisa sukses dengan kondisi tanah yang rusak? Jadi bagi Anda petani yang ingin sukses, segera pakai NTJ dan jadilah sukses seperti petani yang sudah duluan memakai NTJ. Karena ini benar-benar konkret dan hasilnya bisa diukur. Petani jangan menunda lagi untuk segera pakai NTJ, karena kalau Anda tahu NTJ tetapi menunda, artinya Anda menunda kemakmuran Anda sendiri. Nah, bagi netizen yang peduli, share video ini ke semua teman-teman petani. Karena dengan demikian Anda punya kontribusi untuk membangun ekonomi pertanian. Ketahuilah, tanah petani sudah rusak dan hanya teknologi NTJ yang bisa mengubahnya jadi subur kembali dalam 24 jam saja dengan reputasi dan jaminan. Tunggu apa lagi? Mari kita simak klip berikut ini. Yang dibuat oleh Pak Thomas, kemudian kita terapkan sini. Jadi ini air itu sebetulnya diambil dari depan, air comberan. Nah, dicampur di tiga bau lagi. Dan lele bisa hidup di dalam tanpa sirkulasi air. Saya masih bicara tentang kesimpulan saya. Saya ulangi. Program kegerusnya Pak Sandiaga Uno dahsyat efeknya kalau dikolaborasikan dengan teknologi NTJ yang ditemukan Pak Thomas. Pasti akan meningkatkan produktivitas petani melalui kegerus dan NTJ. Ini jelas sangat menarik bagi rakyat petani. Dan bisa jadi ini modal meraih suara dan hati rakyat bagi Pak Sandi atau siapapun yang hendak ke RI 1. Satu alasannya, karena NTJ dan kegerus benar-benar akan membantu petani dan hasilnya nyata. Langsung bisa dirasakan oleh rakyat. Rakyat makin pintar dan butuh bukti. Mudah-mudahan video ini entah kapan bisa sampai ke Pak Sandiaga Uno atau siapapun yang ingin mengatasi masalah pertanian Indonesia. Kalau program kegerusnya Pak Sandi benar-benar bisa berkolaborasi dengan teknologi NTJ-nya Pak Thomas dan bisa segera diterapkan, saya kok yakin dahsyat itu hasilnya. Kenapa tidak segera dicoba? Kalau rakyat petani dibiarkan berjuang sendirian, ya lama sejahteranya. Itu balik lagi ke teori namanya. Semoga pendapat saya ini bisa jadi masukan. Selama ada niatan baik, Tuhan akan menyertai usaha dan perjuangan kita. Terima kasih.